Pendaftaran tanah di dalam peraturan dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di dalam peraturan dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, sesuai dengan peraturan, objek pendaftaran tanah itu antara lain adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, bahkan juga tanah negara. Nah, namun tanah negara ada batasannya. Tidak ada sertifikat terhadap tanah negara, melainkan hanya sebatas membuat catatan bidang tanah negara ke dalam daftar tanah. Apa sih tujuan dari pendaftaran tanah ini sendiri? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak, kepastian mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah hak, dan kepastian hukum mengenai haknya. Nah, jadi ketika kita membahas pendaftaran tanah, prinsipnya adalah untuk mendaftarkan tanah-tanah yang belum bersertifikat menjadi bersertifikat, sehingga nanti pejabat berwenang akan menerbitkan suatu keputusan pemberian hak. Dengan adanya persyaratan yang dipenuhi, maka akan diterbitkan suatu buku tanah. Dan sebagai refleksi dari isi buku tanah, maka akan diterbitkan suatu sertifikat tanah. Kalau tanah tersebut tidak terdaftar atau tidak bersertifikat, maka tidak ada catatan apakah tanah tersebut sengketa atau tidak, apakah tanah tersebut dijaminkan atau tidak. Nah, itu adalah fungsi utama dari pendaftaran tanah. Dan sebagai akibatnya, jika tanah-tanah tersebut terdaftar, maka data yang ada tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak dan juga bagi pihak-pihak yang hendak melakukan suatu perbuatan hukum terhadap tanah tersebut. Hal penting terkait pendaftaran tanah adalah pengertian mengenai sertifikat itu sendiri. Sertifikat di dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai alat bukti yang kuat. Sertifikat bukanlah alat bukti yang mutlak. Tentunya itu berarti bahwa hukum pertanahan di Indonesia memberikan peluang bagi pihak-pihak yang bisa membuktikan bahwa pihak tersebut mempunyai hak atas tanah yang telah bersertifikat untuk mengajukan gugatan dan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap sertifikat-sertifikat yang sudah terbit. Ini merujuk kepada sistem publikasi di Indonesia, menganut sistem publikasi negatif. Nah, sistem publikasi negatif berbeda secara kontras dengan sistem publikasi positif. Sistem publikasi negatif mengatakan bahwa negara tidak menjamin bahwa pemegang hak atau pemegang sertifikat adalah pemilik mutlak dari tanah tersebut. Ini adalah pengertian dari sistem publikasi negatif. Sedangkan secara kontras, jika kita bicara mengenai sistem publikasi positif, di situ dikatakan bahwa negara menjamin bahwa pemegang hak di dalam suatu sertifikat tanah adalah pemilik mutlak dari tanah tersebut. Nah, Indonesia menganut sistem publikasi negatif karena mengikuti sistem publikasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya negara Indonesia tidak menjamin bahwa pemegang hak atas tanah itu adalah pemilik mutlak dari tanah tersebut. Itulah mengapa akhirnya kita menyaksikan bahwa pemegang hak atas tanah, pemegang sertifikat bisa tetap sewaktu-waktu digugat oleh pihak lain dan bahkan pengadilan kemudian memberikan keputusan yang memenangkan pihak lain tersebut. Nah, dalam beberapa kasus sengketa hukum akhirnya menjadi kontroversi, bahkan berlangsung begitu lama karena terus-menerus terjadi gugatan
gugatan-gugatan baik di gugatan di peradilan umum atau bahkan juga gugatan di peradilan tata usaha negara. Mungkin terhadap satu objek bahkan terjadi juga beberapa pihak melakukan gugatan. Artinya begitu banyak yang mengklaim memiliki suatu hak atas tanah meskipun objeknya adalah sama. Namun Indonesia, negara kita, tidak menganut sistem publikasi negatif murni, tapi sistem publikasi negatif yang bertendensi positif atau mengandung unsur-unsur positif. Nah, apa itu unsur-unsur positif? Di dalam peraturan pendaftaran tanah, baik yang terbit tahun 1961 maupun terbit kemudian di tahun 1997, diatur bahwa jika suatu sertifikat tanah telah terbit lebih dari 5 tahun dan di dalam proses 5 tahun itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ataupun gugatan, maka pihak tersebut sudah kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan kepada pemilik atau pemegang sertifikat hak atas tanah tersebut. Itulah unsur positif dari sistem publikasi negatif. Nah, dengan demikian sewajarnya jika ada suatu gugatan sengketa kepemilikan tanah di mana tanah tersebut telah terbit sertifikatnya lebih dari 5 tahun sesuai dengan hukum daluarsa, maka jika gugatan baru dilakukan setelah atau telah melewati 5 tahun, maka sewajarnya gugatan tersebut tidak lagi dapat diterima.